Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Herawati, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500055 dari Prodi PG PAUD Reguler Plus. Video ini merupakan persyaratan mengikuti UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Nina Yuminar MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas kajian dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA dengan judul Hukum Jual Beli Kredit. Mari disimak videonya. Pengertian dan hukum jual beli kredit. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada awal transaksi dengan pembayarannya tidak secara tunai, dengan harga lebih mahal dari harga tunai, dan pembeli melunasi kewajibannya dengan angsuran dalam tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Hutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia mampu untuk melunasinya, maka tidak dianjurkan seorang muslim membeli barang kebutuhan luks secara kredit. Bolehkah seorang muslim berhutang? Pada dasarnya tidak boleh, kecuali ada beberapa hal yang dipenuhi rukun syaratnya. Di antaranya yang paling penting adalah kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu darurat. Menurut Al-Syatibi, ada 3 kategori tingkatan kebutuhan. 1. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Yang kedua, hajiat, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Yang ketiga, at-tahsiniyat adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan manusia menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Dari Anas bin Malik mengisahkan bahwa Nabi sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan agar terhindar dari lilitan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal aini wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa ghahri rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Ketika Nabi ditanya, mengapa beliau berlindung dari lilitan hutang? Rasulullah pun menjawab, Inna rajula idza qarama haddatsa fa kazzaba wa wa'da akhlafa. Yang artinya, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering mengingkari. Nabi SAW bersabda, La tukhifu anfusakum ba'da amniha qalu wa ma zaka Rasulullah qala ad-dain. Yang artinya,
Janganlah kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian. Setelah diri itu tenang, para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hutang." Hadis riwayat Ahmad. Umar bin Khattab pun berkata, "Hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Dari di atas menunjukkan bahwa berhutang tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menutupi kebutuhan pokoknya, yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah, sungguh sangat bertolak belakang sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap sebagian orang yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, diperbolehkan baginya membeli barang secara kredit sekalipun harganya lebih mahal dari harga tunai bila segala persyaratannya terpenuhi. Jual beli kredit diperbolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-Islam yang bunyinya boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai, dan boleh dicicil dalam jangka waktu yang ditetapkan. Kesimpulannya, jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti kedua belah pihak sepakat dengan akad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar atau tipuan, tidak bersifat ribawi. Selain itu, etika bisnis dalam Islam yang dicontoh Rasulullah harus selalu senantiasa kita gunakan seperti patonah, amanah, sidik, dan tablik. Tujuannya untuk mendapatkan keberkahan disertai dengan tujuan menolong. Demikianlah pembahasan tentang hukum jual beli secara kredit. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Nina Yuminar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam kedua. Dan saya juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.